Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Udang di balik batu, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sikap tulus dalam menjalin relasi semakin jarang dijumpai. Sebaliknya, seringkali kita menjumpai maksud-maksud tersembunyi dari keramahan dan kebaikan hati seseorang. Ada ungkapan yang mengatakan, "There is no free lunch." Ungkapan ini ingin meneguhkan, tidak ada kebaikan tanpa imbalan yang diharapkan. Hal ini yang kemudian membuat relasi kita dengan sesama diisi dengan ketegangan dan kecurigaan, tulus atau bulus. Orang Majus dengan rasa ingin tahu yang begitu besar menjelajahi negeri untuk membuktikan apa yang diyakini mereka, yaitu tentang kehadiran seorang raja. Mereka pun bertanya kepada seorang raja yang berkuasa, yaitu Herodes. Langkah orang Majus ini sangat berani dengan bertanya tentang seorang raja kepada raja yang sedang berkuasa. Tentulah hal ini mengejutkan dan menakutkan Herodes. Itu artinya akan ada orang yang menggeser kedudukannya sebagai seorang raja. Namun orang Majus tidak berpikir sampai ke sana, justru karena ketulusannya. Herodes membantu mencari tahu apa yang dicari orang Majus. Kemudian jelaslah akal bulus Herodes yang bertanya dengan teliti kepada orang Majus, "Aku datang hendak menyembah dia." Namun Allah meluputkan orang Majus dari rencana Herodes. Rencana jahatnya baru nampak di ayat 16-18. Akal bulusnya pada akhirnya terlihat dan banyak korban berjatuhan. Kelicikan selalu memiliki daya merusak. Bagaimana dengan saudara? Pernahkah saudara merasakan udang di balik batu dari kebaikan, keramahan yang saudara terima dari orang lain? Dampak apa yang saudara hadapi dalam hidup saudara karena hal itu?
Peristiwa kelahiran Yesus mengundang berbagai respon, dari respon rasa ingin tahu, takjub, ketulusan, dan kegembiraan, sampai dengan respon kemarahan dan kebencian yang berakhir pada pembunuhan. Dari peristiwa ini kita diajak untuk merespon segala sesuatu dengan bijak dan tulus. Belajar dari peristiwa ini, mari kita meniru orang Majus yang dengan antusias mencari tahu kehendak Tuhan, mengedepankan ketulusan dalam berelasi dengan sesama. Kita juga belajar dari kelicikan Herodes bahwa niat yang buruk selalu membawa malapetaka. Diskusikan. 1. Apa yang saudara dapat lakukan jika mengetahui akal bulus pihak lain? 2. Bagaimana cara saudara untuk terus-menerus dapat bersikap tulus kepada siapapun? Doakanlah agar relasi di antara kita dipenuhi dengan ketulusan dan semangat untuk bertumbuh di dalam Kristus.